Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bu Alia, kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Ecotrow. Next. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama ada Dia Raffi dengan NIM 135255035. Lalu ada Rafif 135255037. Lalu saya sendiri Diandra 135251113. Ada Fawas 135251117 dan terakhir Wewi 135251136. Oke, yang pertama empathize. Jadi di Indonesia ini masih banyak kota-kota yang sampahnya itu belum terkelola dengan baik. Hal ini berasal dari masyarakatnya yang mungkin kurang motivasi untuk membuang sampah ke tempat yang benar, dan juga proses pengolahan yang masih kurang optimal. Selain di lingkungan masyarakat, juga masih banyak di lingkungan kampus, yaitu mahasiswa, yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan berdasarkan dari data yang kami temukan, yaitu sebanyak 75% sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan tempat sampah penuh dan berceceran. Dan tempat sampah yang berceceran itu dapat mengotori lingkungan, membuat lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah define. Pada permasalahan sebelumnya, itu mahasiswa tidak membuang sampah pada tempatnya karena tidak ada sistem yang memberikan informasi secara real time kondisi bin atau tempat sampah. Nah, kondisi ini dapat diselesaikan dengan beberapa solusi seperti memberitahu mahasiswa kapan bin penuh sebelum mereka mendekat, dan membuat sebuah pemilihan sampah jadi tindakan yang mudah dan tidak membutuhkan pengetahuan khusus. Dan yang terakhir adalah mengubah membuang sampah dengan benar menjadi pengalaman yang terasa rewarding. Oke, saya akan menjelaskan bagian ideate. Jadi setelah kita mengembangkan dari bagian empathize dan define, kita mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, kita akan membuat sistem tempat sampah dari hasil-hasil yang kita dapatkan tadi. Yang pertama, kita memerlukan sensor real time menggunakan HC SR04. Lalu itu datanya dikirim via ESP32 ke server untuk disimpan. Yang kedua, kita mengintegrasikan sistem gamifikasi yang sangat menarik bagi semua orang guna untuk mendorong habit positif untuk mahasiswa supaya sampahnya tidak berceceran lagi. Yang ketiga, kita memvalidasi bagaimana sampahnya masuk atau tidak di tempat sampah dan akan mengukur seberapa penuh sampah tersebut. Yang keempat, kita mengidentifikasi pengguna siapa yang sudah membuang sampah, lalu akan dimasukkan ke tabel leaderboard untuk akan dilombakan poinnya siapa yang paling tinggi. Dan itu diukur berdasarkan orang sampai fakultas. Lalu kita ada alternatif. Yang pertama, kita tempat sampah dengan indikator kapasitas. Di situ kami rasa itu masih dasar banget dan sudah banyak yang membuatnya. Yang kedua, tempat sampah dengan sistem pemilahan otomatis. Itu di berbagai tugas yang juga banyak yang membuat. Jadi kita lanjut mencari alternatif yang terakhir, yaitu sistem gamifikasi dengan menggabungkan juga indikator kapasitas yang menurut kami sangat efektif untuk kita jadikan proyek kali ini. Lalu dari prototipe kali ini kita mulai dari solar panel untuk menerima energinya. Lalu kita hubungkan ke BMS 2S untuk charger dan akan dihubungkan ke baterai sebanyak 2 kali 3,7 volt. Lalu dari baterai kita akan menghubungkan ke saklar untuk menyalurkan atau mematikan energi yang tersalur supaya bisa terhubung ke LM2596 dengan kapasitas 5 volt.
sebenarnya setelah saklar ada step down untuk menurunkan kapasitas energi baterai dari 7,4 menjadi 5 volt. Lalu dari LM2596 kita hubungkan ke rel 5 volt breadboard, dan dari breadboard kita hubungkan wiring-wiringnya ke ESP32, lalu kita hubungkan ke LCD. Nanti dari ESP32 akan mengintegrasikan ke HCSR04 untuk ultrasonic sensor dan akan tersambung melalui Wi-Fi ke server dengan IP address. Selanjutnya prototipe akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan berbicara ini prototipe arsitekturnya yang dengan lebih detail. Kita mulai dari yang paling kiri yaitu hardware layer. Nah, di sini otak utamanya itu adalah microcontroller. Kita menggunakan ESP32 dev kit. Nah, untuk powernya kita tuh pakai solar panel 5 volt 2 watt yang akan masuk ke BMS 2S charger untuk ngisi baterai 18650. Kita menggunakan 2 baterai jadi sehingga menghasilkan 7,4 volt. Nah, tegangan dari baterai itu terus diturunkan menggunakan regulator LM2596 menjadi 5 volt. Lalu didistribusikan melalui saklar on-off ke rel 5 volt breadboard untuk menyuplai seluruh komponen. Nah, untuk sensornya kita tuh pakai 2 buah sensor ultrasonic HCSR04 yang terhubung ke ESP32 via pin GPIO untuk mendeteksi kepenuhan dan untuk mendeteksi orang. Nah, lalu untuk outputnya kita menggunakan LCD 1602 yang terhubung lewat komunikasi I2C untuk menampilkan skor atau status sistem secara real time. Nah, data yang dibaca oleh ESP32 ini kemudian tuh dikirim secara nirkabel menggunakan protokol HTTP POS melalui jaringan Wi-Fi ke backend. Nah, masuk ke bagian backend, nah kita menggunakan framework Fast API yang berbasis Python serta dijalankan di server Uvicorn pada port 8000. Nah, ada 3 endpoint utama yang kita sediakan. Pertama ada post/throw untuk menerima data lemparan atau input dari hardware. Kedua ada get/score untuk menarik data score. Ketiga ada get/admin untuk kebutuhan manajemen. Nah, semua data ini itu dikelola menggunakan database SQLite yang menyimpan 3 tabel utama yaitu users, throws, dan scores. Nah, di layar backend ini juga terjadi 2 proses krusial. Nah, yang pertama itu ada identifikasi pengguna untuk validasi name, sekalian juga untuk session management. Lalu yang kedua ada modul leaderboard yang memproses logika ranking. Lanjut, pada front-end layer, kita membangun interface berbasis HTML serta JavaScript. Nah, kita menggunakan API untuk komunikasi antara data untuk fetch data JSON dari backend lewat arsitektur. Nah, untuk tampilan layoutnya kita menggunakan Bootstrap agar UI atau UX-nya rapi. Di sisi pengguna, browser itu akan merender beberapa komponen utama. Ada modul identifikasi pengguna untuk input name, lalu ada namanya pendaftaran. Kemudian datanya itu mengalir ke halaman leaderboard untuk menampilkan ranking top dan tabel score secara live. Selain itu, kita juga nyediain admin dashboard khusus untuk mengelola data pengguna, memonitor pergerakan data, serta melakukan riset atau ekspor data sistem secara keseluruhan. Next. Nah, di sini adalah prototipe hardware yang sudah kita pasang pada tempat sampah. Di sini pada foto sebelah kiri terlihat ada sensor untuk mendeteksi orang dan LCD yang sudah kita tanamkan. Lalu pada foto sebelah kanan itu terlihat dari arah samping di mana di atas ada solar panel, dan di samping bawahnya ada saklar dan tempat baterai. Di sini adalah bagian di dalam di samping tempat sampahnya, yaitu ada sensor untuk deteksi orang bagian depan tadi. Lalu di dalamnya juga ada step down dari baterai, ada juga BMS 2S dan breadboard yang kita tanam di dalamnya. Lalu juga ada ESP-nya. Lanjut ada sensor untuk deteksi sampah. Berdasarkan hasil tes yang telah kami lakukan, dari prototipe kami ini sudah bisa mendeteksi kalau ada orang di depan, sehingga pengguna bisa menekan tombol buang sekarang pada aplikasi web. Lalu sensor juga bisa mendeteksi sampah yang masuk
dan data dari itu akan dimasukkan ke database dan identitas yang digunakan untuk membuang sampah akan mendapatkan poin. Lalu ini adalah mockup dari aplikasi website kami. Nah, jadi berdasarkan refleksi yang telah kami lakukan, secara garis besar penyelesaian tugas besar PRD ini telah memberikan pembelajaran bagi seluruh anggota KIP kami, mencakup pengembangan aspek dari teknisnya maupun dari kemampuan berkolaborasi. Secara teknis, tim kami berhasil memahami cara memakai design thinking dalam menyusun sebuah solusi dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga kami berhasil merancang sebuah sistem IoT dan juga berhasil membuat sebuah sistem gamifikasi yang telah kami gunakan di prototipe ini. Selain itu, kami berpendapat bahwa produk prototipe ini masih sangat bisa dikembangkan, utamanya berada di bagian desainnya. Nah, terima kasih Bu Alia, kakak asisten, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi kami sampai saat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.